menjelaskan tentang adab bersih dan adab menguap. Ada yang tahu tentang adab? Tidak. Belum. Di sini adab termasuk dari perilaku baik. Siapa yang dari anak-anak sini yang tahu tentang perilaku baik atau pengertiannya? Perilaku yang baik, Bu. Ada yang lain? Mantap. Ada yang lain? Suka melakukan kebaikan, Bu. Bagus. Jadi itu ya pengertian dari perilaku baik. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang adab. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian, contoh-contohnya, sikapnya, terus bagaimana cara kita menyebutkan sikap yang baik, yang sesuai, terus dan menghafalkan doanya ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang adab bersih dan adab menguap. Jadi kita ambil yang disebutnya ini ya. Jadi adab itu adalah sebuah tata krama, sifat sopan santun, atau bisa diartikan salah satu bentuk sikap perilaku yang baik. Bersih yaitu suatu reaksi di mana keadaan kita itu terdapat benda asing di dalam hidup sehingga membuat kita ingin mengeluarkan sesuatu yang ada di hidup. Jadi adab bersih yaitu bagaimana suatu tata krama ketika kita lagi bersih. Siapa yang di sini kalau bersih sukanya rengah-rengah, suaranya yang besar-besar? Iya, Bu. Bisa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Aku kalem. Oke, kita selanjutnya. Ada menguap. Menguap itu adalah suatu reaksi di mana tubuh kita otomatis mengeluarkan otomatis membuka mulut secara lebar-lebar. Nah, jadi kalau kita kesimpulan ada menguap yaitu suatu tata krama kita dalam ketika kita menguap. Nah, di sini Ibu akan menambahkan ada bersih itu berasal dari Allah, sedangkan menguap itu dari setan. Kenapa dari setan? Karena dengan cara kita menguap, setan akan mengganggu kita. Ketika kita lagi sholat, Allahu Akbar, mulai setan mengucap itu. Wah, belum dengan membuka mudah-mudahan sehingga tidak khusyuk dalam sholatnya. Jadi itulah salah satu contoh dari setan untuk mengganggu kita ketika sholat. Tapi boleh menguap, boleh. Kalau itu boleh, tapi dengan cara kita menutup. Nah, oke, untuk materi yang kedua, yaitu kita akan mempelajari tentang sikap yang baik ketika bersih dan menguap. Siapa yang di sini udah tahu sikap yang benar ketika bersih dan menguap? Alhamdulillah, Bu. Terus apa lagi? Mulut hidup. Di sini ada yang mau mempraktekkan nggak? Bagaimana cara adab bersih dulu? Oke, kepada Diri, silakan untuk ke depan untuk mempraktekkan. Ayo bisa bersihin, Bu. Masa nggak bisa? Lagi tidak bersihin. Oke, bagaimana sikap yang baik ketika kita lagi bersih? Tutup terbaca alhamdulillah. Ya, sebelum itu Bersihin dulu. Jadi sikap kita ketika lagi bersih itu ketika mau bersih kita harus menutup hidung menggunakan Tangan. siku berarti dengan mengucapkan alhamdulillah. dan yang mendengarkan Ya alhamdulillah. Nah, untuk yang perempuan mengucapkan yarhamukallah, sedangkan yang laki-laki yarhamukallah. Dan yang membalasnya dengan mengucapkan lafaz Yahdikum ya. Oke, itu ya sikap kita ketika lagi ketika kita lagi bersih. Oke, silakan duduk, beri aplaus kepada Rin. Yang kedua itu sikap kita ketika lagi menguap. Ketika lagi menguap, alangkah baiknya kita menutup rapat-rapat mulut kita ketika menguap. Misalnya,
Iin lagi menguap. Secara otomatis kita kan menguap kan, biasanya nggak pernah tahu kalau kita lagi menguap. Jadi kalau kita menguap itu dengan menutup tangan rapat-rapat, kalau bisa seperti itu. Kita lagi menguap. Itu dia. Secara otomatis kita nggak tahu kan kita lagi menguap. Dengan lebih baiknya kita tuh sikap kita cara menguap yaitu dengan menutup mulut rapat-rapat seperti ini. Jadi begitu ya sikap kita dalam menguap. Nah, ini termasuk contoh adab bersin yang benar. Orang ini kan ketika lagi bersin, dia menggunakan tisu atau menggunakan siku untuk menutup tidurnya agar virus yang ada di tubuhnya itu tidak tersebar dengan yang lain. Terus dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dan orang sekitarnya mengucapkan apa? Yarhamu. Dan kita jawab Yarhamukallah. Dan ini merupakan contoh dari adab menguap. Anak ini ketika lagi menguap, dia akan menutup mulutnya rapat-rapat. Dan ini termasuk dari adab baik ketika menguap. Nah, di sini ibu mau menanyakan siapa yang masih belum paham tentang adab bersin dan adab menguap. Ayo. Kenapa tidak boleh pakai? Boleh tadi pakai telapak kaki kan? Ketika menguap boleh. Tapi kalau untuk bersin ini tidak boleh menggunakan tangan. Kenapa? Karena kita kalau udah bersin pasti kita kan udah megang barang-barang kan. Contohnya nih, ibu megang HP, pasti virus yang ada di tangan bakal pindah ke HP. Nanti HP-nya mau dipinjam sama orang lain, nanti kan kepindahan sama orang lain. Jadi begitu, kenapa kita tidak boleh untuk ketika bersih itu menggunakan tangan. Lebih baiknya, alangkah baiknya kita menggunakan siku atau tisu. Oke? Ada yang lain? Sepertinya tidak ada ya. Baiklah, ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu. Nanti dikumpulin ya. Oke, ini silakan diambil. Tolong dibagikan yang. Oke, tunggu. Nanti kumpul sama ibu ya. Ibu tunggu di kantor. Oke, siapa yang di sini mau menyimpulkan tentang kesimpulan kita tadi? Ayo. Inai. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari adab. Yes, siap. Kesimpulan dari adab. Ayo sini, nggak boleh duduk. Ayo. Semangat kita ya. Ayo. Semangat Naya. Kalau kesimpulan dari adab bersin tadi Bu itu tuh menutup mulut kan, terus mengucapkan alhamdulillah. Dan kalau yang mendengar yarhamukillah untuk perempuan, yarhamukallah untuk laki-laki. Dan dijawab lagi yarikumullah. Nah, kalau ada menguap itu ditutup pakai kedua tangan. Jangan bersuara. Betul. Oke, di sini Nina sudah menjawab pertanyaan dari ibu. Ibu akan memberikan suatu hadiah untuk Arti. Ini tidak terlalu spesial, tapi ibu mau. Apa itu? Oh, makasih Bu. Oke. Jadi itu ya dari materi kita hari ini tentang adab bersih dan adab menguap. Ibu harap anak-anak ibu bisa mempraktekkan di keseharian. Oke? Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa sebelum menutup pembelajaran dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Oke, sekian pembelajaran dari ibu. Ibu akhiri. Itu dia contohnya. Alhamdulillah.
warahmatullahi wabarakatuh.